Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyal muslimin, jamaah Bapak Ibu Masjid Hajjah Nuriyah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tempat yang barokah dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian untuk selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan dan mematuhi syariatnya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengaji tafsir daripada surah Al-Mu'minun. Tafsir surah Al-Mu'minun ini di antara pokok bahasan Allah Subhanahu wa taala menguraikan tentang karakteristik orang-orang beriman di awal surah ini. Qad aflahal mu'minun sampai seterusnya. Kemudian di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan dan situasi yang bakal terjadi kelak pada hari kiamat, dan juga kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah ini menguraikan kisah-kisah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Ulun bacakan lebih dahulu tafsir ataupun beberapa ayat yang akan kita uraikan, yaitu tepatnya di ayat yang ke-52 sampai dengan 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Yang artinya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya millah kalian, agama kalian ini merupakan agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka hendaklah kalian takut kepadaku. Lalu mereka terpecah belah dalam perkara dan urusan agama mereka menjadi beberapa kelompok. Setiap golongan dari mereka sangat bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Maka biarkanlah mereka berada dalam kesesatan mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ulun mengambil dari kitab tafsir Taisir Al-Kalam yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Sa'di. Kita langsung mulai daripada ayat yang ke-52. Dan sesungguhnya agama kalian ini, ummah di sini yang ditafsirkan adalah millah ataupun agama. Dan sesungguhnya agama kalian ini, yaitu agama tauhid, adalah agama yang satu.
dan sesungguhnya aku adalah Rabb kalian, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Beliau mengatakan, ya ma'syarul rasul, wahai seluruh para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama yang kalian sampaikan kepada umat kalian merupakan agama yang satu. Kalian menyeru kepada kaum kalian kepada agama yang satu. Muttafiqatun ala dinil wahid wa rabbukum rabbun wahid. Di mana agama yang kalian sampaikan kepada kaum kalian merupakan agama yang satu, sumbernya adalah tauhid. Intisari daripada seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Dan Rabb kalian adalah Rabb yang satu. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang agama yang hari ini menjadi nikmat yang paling agung bagi orang-orang beriman. Tidak ada kenikmatan yang agung dibanding ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita manusia menjadi hambanya yang beriman. Dan kita merasakan keagungan Islam. Kita merasakan kedamaian Islam. Kalau seandainya waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir dari orang tua yang non muslim, maka tentu saja kita tidak bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari Islam sebagai agama yang paling agung. Padahal Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Kalian tidak akan mendapatkan perubahan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka masing-masing menyampaikan kepada mereka intisari Islam yang sama, tauhid. Jadi kalau pertanyaan apa agama para nabi? Seluruh para nabi agama mereka satu. Sebagaimana ayat ini, seluruh para nabi agama mereka adalah tauhid. Dan seluruh para nabi meskipun syariat mereka berbeda-beda, syariat dalam melaksanakan hukum-hukum agama setiap para nabi dan para rasul itu adalah berbeda antara satu nabi dengan nabi lainnya, tetapi mereka menyeru kepada tauhid, kepada agama yang satu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut la ilaha illa ana, yaitu kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain aku. Fattaqun, oleh karena itu hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwasanya seluruh rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada tauhid. Dan dipertegas dalam ayat yang lain, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat manusia seorang rasul, seorang utusan yang menyeru kepada generasi, kepada umat tersebut, an i'budullaha, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, jadikanlah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki kepada kalian, mengatur kehidupan kalian, mengatur alam semesta sedemikian rupa rapinya, sebagai satu-satunya Rabb yang berhak kalian sembah.
tempat kalian menundukkan diri, tempat kalian patuh dalam melaksanakan perintahnya. Jadi tauhid itu meyakini satu-satunya yang maha menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta sedemikian rapih dan teraturnya, menjadikan satu-satunya semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa melakukan sebagaimana yang telah Allah lakukan. Sehingga dengan demikian Tuhan-Tuhan yang disembah oleh sebagian manusia adalah batil. Apa saja yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dipertuhankan oleh manusia dalam keyakinan mereka ataupun berupa materi-materi, dan mereka tidak bisa menciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, maka semua sesembahan-sesembahan mereka itu adalah batil. Ini adalah penegasan daripada sikap seorang mukmin yang berpegang teguh kepada ajaran tauhid, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Bilal bin Rabah dan para sahabat Nabi yang lain, dan tentunya juga para nabi. Kalau kita baca kisah-kisah mereka dan juga kisah Nabi Ibrahim, kisah Bilal dan para sahabat Nabi yang lain, mereka begitu teguh dalam memegang prinsip ajaran tauhid di tengah dominasi kekuatan yang menindas kelompok sahabat yang saat itu masih kecil. Jadi tauhid ini sekaligus menjadi kunci kemenangan bagi umat Islam. Dan dalam sejarah terbukti demikian. Di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan ajaran tauhid di kota Mekah, hanya segelintir orang yang mengikuti beliau. Dan orang-orang yang mengikuti beliau tersebut yang jumlahnya sangat sedikit, mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan dan memiliki pengaruh besar kepada para sahabat yang lain. Ketika Bilal bin Rabah ditindih dengan batu di atas padang pasir yang menyengat dan panas terik matahari yang begitu luar biasa, Bilal bin Rabah karena memiliki keyakinan yang begitu kokoh, memegang prinsip ajaran tauhid, meyakini hanya Allah sebagai Tuhannya, dia mengganti seluruh ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya mengucapkan ahad-ahad meskipun disiksa sedemikian rupa. Maka artinya di sini dalam konteks kehidupan umat Islam, bagaimanapun sulit situasi, bagaimanapun beratnya kondisi yang dihadapi oleh umat Islam, sepanjang kita berpegang teguh dengan ajaran tauhid, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, dan kita senantiasa positive thinking, yang merupakan buah daripada tauhid seorang muslim adalah positive thinking, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan jalan keluar dari berbagai persoalan. Tapi yang terjadi pada hari ini, ketika umat Islam menghadapi satu kesulitan atau satu kelompok masyarakat muslim mengalami krisis pangan atau kekurangan, maka mereka mencari jalan pintas dengan mengorbankan tauhid yang merupakan senjata bagi umat Islam untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dalam kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran juga contoh di dalam berpegang kepada tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa bima ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bana bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah terdapat pada diri Ibrahim uswatun hasanah,
suri tauladan yang sempurna yang baik, dan bersama orang-orang para pengikut beliau ketika mereka berkata kepada kaumnya para penyembah berhala, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian, kafarna bikum, kami telah mengingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah tampak jelas permusuhan antara kami dan kalian, wal baghdha, dan juga tampak jelas kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kapan permusuhan itu berlangsung, sampai kapan kebencian itu berlangsung. Ini adalah permusuhan di atas agama Islam. Artinya di sini adalah memusuhi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, membenci apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apapun yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimusuhi dalam artian menjadikan manusianya sebagai musuh, tidak. Mereka adalah kesempatan bagi umat Islam untuk berdakwah, untuk mengajak. Maka Allah hadirkan manusia-manusia yang tidak beriman, karena sangat gampang dan mudah bagi Allah menjadikan seluruh manusia itu beriman. Walau syaa Allah la amana man fil ardi jami'an kulluhum. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan semua yang tinggal di atas muka bumi ini beriman semuanya kepada Allah. Karena Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai bala ataupun sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di antara kalian yang betul-betul teruji imannya. Karena setiap manusia yang hidup di atas dunia ini pasti akan diuji. Ahsiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata amanna, kami telah beriman, akan tetapi mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga jelas siapa di antara mereka yang betul-betul membuktikan imannya dan yang hanya klaim keimanan. Jadi orang-orang yang hanya mengklaim dengan lisan mereka sebagai orang-orang beriman, tetapi hati mereka belum masuk keimanan. Ini persis seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab itu karena ingin mendapatkan pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan di hadapan beliau, amanna, kami telah beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala menolak klaim mereka sebagai orang yang telah beriman. Walakin qulu, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aslamna, kamu baru muslim, kamu baru sekedar Islam, belum menjadi beriman. Jadi ini tingkatan, ya, tingkatan orang-orang yang telah bersyahadat dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada orang-orang yang lemah imannya, ada orang-orang yang imannya kuat, tapi mereka tetap dalam bingkai satu keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga masuk dalam pembahasan ayat ini adalah tentang prinsip ataupun pokok-pokok dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ya, jangan sampai ada orang yang membedakan atau mengeluarkan kelompok lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya karena perbedaan furu', perbedaan yang sudah lama, ribuan tahun yang lalu, ya, kunut tidak kunut misalnya. Nah, kan ada satu tayangan menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di Indonesia ini kalau kunut sholat subuhnya, kemudian kalau zikir dengan menyaringkan suara.
Kalau bukan mereka, bukan termasuk Ahlussunnah. Ini kan bahaya. Sehingga secara tidak langsung ya, mereka hanya menyematkan Ahlussunnah wal Jamaah kepada orang-orang yang mengamalkan dengan amalan seperti itu, sementara para imam mazhab ya, para imam mazhab itu tidak semuanya mengatakan qunut subuh itu sunnah. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya hanya gara-gara perbedaan furu' kita mengatakan dia tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, ini sangat berbahaya. Sehingga yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan satafariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man ana alaihi wa ashabi. Akan terpecah golongan umatku ini menjadi 73 kelompok. Semua mereka di neraka ya, kecuali satu kelompok. Para sahabat bertanya, siapa mereka kelompok itu yang tidak termasuk yang tidak masuk neraka? Beliau mengatakan man ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Sehingga inilah yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Atau dengan pendek kata, mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW dalam masalah usul, dalam masalah pokok-pokok ajaran Islam ya. Misalnya rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya mizan, timbangan amal kelak pada hari kiamat, meyakini adanya hari kiamat ya. Kemudian siksa kubur ya, yang dijelaskan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam masalah ibadah yang telah disepakati oleh seluruh ulama kita ya, sholat subuh 2 rakaat sampai seterusnya jumlah rakaat sholat, itu bagian daripada masalah-masalah usul. Masalah-masalah usul ini ya, dalam masalah-masalah tertentu ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama sejak dulu kala ya, walaupun yang berbeda dengan kebanyakan ya, umat Islam itu adalah masalah-masalah ya, masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu membuat kita terpengaruh atau berpengaruh kepada keimanan kita, atau tidak penting lah gitu. Misalnya mengenai sifat Allah ya. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW ataupun juga dalam beberapa ayat ada penjelasan tentang tangan, yadullah fawqa aydihim, atau tentang mata ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan ya, bagaimana Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam ya. Kemudian juga Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ini perbedaan masalah-masalah tafsir ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya bersemayam Allah Subhanahu wa taala di sini kama yaliku bijalalihi. Kita menyerahkan hakikatnya seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas 'arsy, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari seluruh sifat makhluknya. Bagaimana Allah bersemayam tidak sama dengan bersemayamnya raja di atas singgasana kekuasaannya. Jadi juga tidak juga dibayangkan seperti apa turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam.
Yang penting kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi turun ketika tersisa sepertiga malam. Lalu saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal may yad'uni fa astajibu lahu?" Apakah ada yang berdoa pada malam hari ini kepadaku, maka aku kabulkan doanya. Apakah ada yang bangun malam hari ini untuk memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosanya, ya. Dan sebagainya. Kita meyakini Allah turun, ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci untuk dibayangkan seperti apa turunnya. Tapi kita tidak menafikan ada sebagian ulama yang menafsirkan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan turun di situ adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mentakwilkan makna turun tersebut kalau seandainya dipahami sebagaimana letterlek atau harfiah hadis itu, maka ini bisa bermasalah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan bagaimana turunnya gitu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yaitu pada 2 abad atau pada 3 abad, ya, pertama Islam, mereka hanya menyerahkan maknanya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Jadi ada perbedaan masalah-masalah, sedikit masalah-masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada perbedaan misalnya ketika Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan mata telanjang, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, anna ra'ahu, ada cahaya yang menghalangi antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW melihat Rabb, ya. Jadi ini juga masalah-masalah sedikit ada perbedaan. Tetapi ada masalah-masalah usul yang kita tidak boleh ada terjadinya perbedaan di situ, ya. Masalah rukun Islam, rukun iman, inilah nanti yang membedakan apakah orang itu Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan. Misalkan perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah Rafidhah atau dengan kelompok Ahmadiyah misalnya, atau dengan kelompok-kelompok yang sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita baca ada buku terbitan Majelis Ulama Indonesia tentang aliran-aliran sempalan yang sudah dinyatakan dalam fatwanya sebagai kelompok-kelompok yang sesat, yang membahayakan bagi akidah umat Islam. Nah, itu bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya untuk bisa membedakan mana Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh kepada prinsip masalah usul, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para ulama, dengan kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari pedoman Al-Quran dan Sunnah, baik dalam masalah usulnya ataupun dalam masalah ibadah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai ciri-ciri, ya. Di antara ciri-ciri mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam masalah usul. Dalam masalah perbedaan, ya, masalah furu, masalah kunut ataupun masing-masing ada dalilnya. Yang mendukung kunut dalilnya ada. Yang tidak mendukung mengatakan dalil yang dipakai oleh mereka yang mendukung kunut adalah dalil yang lemah. Juga disebutkan dalam hadis, ya. Kemudian yang mendukung adanya kunut subuh juga menggunakan dalil, ya. Misalnya disebutkan dalam kitab Subulus Salam, mazala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut sampai meninggal dunia. Akan tetapi hadis yang dijadikan sebagai dasar kunut subuh ini itu ditolak oleh mereka yang mengatakan kunut subuh itu adalah perkara baru. Kenapa? Karena dimaksud dengan kunut sampai Rasulullah meninggal dunia bukan kunut seperti yang dilakukan hari ini, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah kunut yang sifatnya sementara,
ketika terjadi peristiwa yang membuat hati Rasulullah itu bersedih, yang disebut dengan kunut nazilah, kunut yang dilatar belakangi oleh musibah yang menimpa para sahabat. Saat itu Rasulullah SAW mengutus sekitar 70 orang sahabat ahli Al-Quran untuk berdakwah di sebuah tempat gitu. Akan tetapi ternyata ke-70 orang sahabat ini dikhianati. Padahal utusan dari mereka datang kepada Rasulullah minta bantuan supaya dikirim para dai. Rasulullah menyetujui, beliau kirim dai-dai 70 orang sahabat ahli Al-Quran, tapi mereka semua akhirnya dibunuh. Rasulullah SAW kunut ya selama 1 bulan penuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rakaat terakhir beliau kunut nazilah. Nah, ini adalah kunut nazilah, kunut khusus yang dilakukan oleh Islam ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya, misalnya ketika musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina atau di Suriah atau di negeri kaum muslimin, atau misalkan terjadinya kelaparan, atau misalnya kesulitan sosial, kesulitan ekonomi dan sebagainya, ditindasnya umat Islam. Rasulullah SAW melaksanakan kunut 1 bulan sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tidak ada urusan ya Rasulullah SAW melakukan kunut dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau kemudian meninggalkan kunut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat misalkan ya, kelompok Syiah, mereka punya rukun Islam 7. Mereka memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan bagian daripada rukun Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka mengeluarkan sesuatu yang memang bagian daripada rukun Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan mereka memasukkan wilayah ya. Rukun Islam yang pertama dalam akidah Syiah masuk wilayah. Wilayah di sini wilayatul faqih ya, yang memegang tampuk kepemimpinan bagi umat Islam di kalangan Syiah adalah mereka yang menjadi imamah atau yang memegang tongkat kepemimpinan. Mereka disebut dengan Syiah Rafidah, atau nama lainnya adalah Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah 12 pemimpin dari keturunan Ali sampai dengan pemimpin mereka yang ke-12 yang hari ini mereka yakini sebagai Imam Mahdi yang nanti akan muncul untuk menciptakan kedamaian dunia. Sampai sekarang mereka yakini masih sembunyi gitu. Ya, mereka masukkan di situ. Kemudian mereka meyakini bahwasanya seluruh pemimpin mereka yang 12 itu maksum. Sementara dalam agama Islam tidak ada yang maksum selain para nabi dan rasul. Kita semua, para sahabat juga demikian, tidak ada yang maksum. Yang maksum dalam agama Islam adalah para nabi dan para rasul. Ya, kullu bani Adam khata'. Kalau nabi Rasulullah SAW bisa lupa, tapi Rasulullah SAW terpelihara dari perbuatan dosa yang akan datang maupun dosa yang berlalu. Sedangkan saya mereka tidak bisa terjamin terpelihara daripada dosa. Akan tetapi orang-orang Syiah, Rafidah, Itsna Asyariyah atau Imamiyah, mereka sangat meyakini imam-imam mereka yang 12 itu maksum, terjaga daripada dosa. Ya, sehingga mereka sangat-sangat fanatik kepada imam mereka. Ada yang sampai menuhankan imam mereka. Ya. Jadi ajaran Syiah ini kalau kita baca dalam terbitan Majelis Ulama Indonesia itu sangat mengerikan sekali. Sangat jauh daripada prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menerapkan masalah akidah. Kemudian mereka masukkan juga di dalam rukun Islam itu toharah, bersuci. Ya. Lalu mereka mengeluarkan apa? Syahadat, diganti syahadat dengan al-wilayah tadi. Kemudian mereka masukkan sesuatu yang bukan bagian daripada rukun Islam, toharah. Ya. Selebihnya haji, puasa, zakat itu sama. Ya. Tapi ini bahaya, ya. Terutama bagi masyarakat kita yang
mungkin jarang punya waktu untuk mengkaji agama mereka sendiri. Karena itu sangat penting sekali ilmu ini ya sebagai pelindung. Jadi para ulama menyebutkan sesuatu yang melindungi umat Islam dari bahayanya akidah atau dari upaya untuk mendangkalkan akidah umat Islam itu dihadapi dengan ilmu. Para ulama menyebutkan bahwasanya bahaya dalam masalah akidah umat Islam ini yang datang dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu disebut dengan penyakit syubhat. Ya, penyakit syubhat ini penyakit-penyakit yang khusus terkait masalah penyimpangan akidah, penyelewengan masalah-masalah usul atau masalah-masalah prinsip ajaran Islam. Cara menghadapinya, ulama memberikan pedoman dengan ilmu. Nah, kemudian yang kedua, musibah yang terkait masalah syahwat. Cara menghadapinya banyak amal soleh, meningkatkan amal soleh, meningkatkan kualitas iman, ya, bukan cuma iman tapi juga iman. Ini yang penting. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi ini ayat yang ke-52 membahas masalah prinsip daripada ajaran-ajaran tauhid. Ya. Para nabi menyebutkan bahwasanya makna tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Ketika umat Islam hanya memurnikan ibadah kepada Allah. Ibadah dalam arti luas. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Yaitu nama yang mencakup segala sesuatu baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang disukai, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masuk kategori ibadah. Misal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Pilihannya cuma itu. Kalau kita punya modal berkata yang baik, mengeluarkan kalimat atau ucapan yang setidak-tidaknya tidak menyinggung atau tidak melukai perasaan orang lain, atau kalau tidak bisa mengambil sikap diam, itu adalah jalan terbaik bagi umat Islam, dan itu merupakan bukti dari kesempurnaan iman seorang muslim. Karena Rasulullah SAW di sini mengkaitkan antara al-qaulu, yaitu perkataan yang baik, dengan iman, dan mengkaitkan antara sikap diamnya orang beriman bila tidak bisa berkata yang baik dengan iman. Jadi bagian daripada iman ketika memilih sikap diam. Tetapi hari ini misalnya kita mendapati ada orang yang mengucapkan satu statement yang kemudian membuat gaduh seluruh negeri kita ini. Ya. Padahal kalau kita kaitkan dengan masalah aturan tua, ini enggak ada persoalan. Ya, mungkin ada persoalannya. Tapi ketika itu yang tidak diperlukan, nah itu bisa menjadi kegaduhan yang luar biasa. Padahal azan itu merupakan panggilan iman. Tidaklah orang beriman itu ya mendengar azan kecuali dia bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menunggu bagaimana memanggil para sahabat untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, sampai melalui sahabat Zaid bin Abdullah bin Zaid bin Harith bermimpi, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muhammad disahihkan dari Imam Tirmidzi, bermimpi dibimbing dan diajarkan lafaz-lafaz azan oleh malaikat. Pada pagi harinya beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya itu benar-benar mimpi yang betul, mimpi yang benar. Maka Rasulullah memerintahkan untuk diajarkan kepada Bilal. Jadi azan itu luar biasa, panggilan iman, syiar Islam, dan orang yang mengagungkan syiar-syiar Islam berarti ia telah bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj di ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikian itu orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka berarti itu muncul dari hati yang bertakwa. Ya. Jadi kalau orang yang
hatinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk melaksanakan perintah Allah dalam keadaan sibuk maupun dalam keadaan tidak sibuk, maka dia akan mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya sudah benci, ya, tidak bisa melihat syiar Islam, ya, maka yang keluar ya seperti air, apa yang keluar itu bergantung isinya. Yang keluar hitam, yang dalam Islam tidak mungkin yang keluar putih gitu kan. Karena disulap baru bisa. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, bagian daripada iman. Nah, kemudian jangan kita membatasi ibadah itu dalam perkara-perkara yang sifatnya ritual. Banyak sekali ibadah yang terkait masalah kegiatan sosial, itu juga ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umat Islam dan juga memberikan perhatian yang lebih banyak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya beliau mengatakan, "Ubsus salam wa atimut ta'am wa sulul arham wa sulul bil laili wan nas wa tadkhulul jannah bisalam." Tebarkan salam. Nah, ini juga masuk kategori ibadah sosial, yaitu menyebarkan salam. Kepada siapa? Kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, ini termasuk etika ajaran Islam yang sudah hilang dari kehidupan sosial. Ya, kita salam hanya kepada yang kita kenal. Padahal jelas orang itu pakai peci, jelas orang itu mau berangkat ke masjid gitu. Ya, pada Rasul mengatakan, "Salim ala man arabta wa man lam ta'rif." Sampaikan salam, ya, kepada yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa'itumut ta'am." Berikan makanan. Ya, berikan makanan, pahalanya sangat besar memberikan makanan. Kemudian wasul arham, sambung silaturahim yang ketiga. Kemudian yang keempat baru wasul bil laili, yaitu salat lail. Nah, tiga perkara yang pertama disebutkan oleh hadis Nabi itu terkait semuanya dengan kegiatan sosial. Menebarkan salam, kemudian berikan makan, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga hubungan hablum minallah, hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perkara yang menyangkut kehidupan banyak orang itu kalau niatnya ibadah menjadi pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Belum lanjut, ya, artinya belum sempurna pembahasan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan lanjutkan tafsir ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.